ketemu lagi dengan Losa Wiwin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Wah, adik-adik siapa yang kangen datang ke sekolah Minggu, yang rindu? Losa Wiwin rindu loh datang ke sekolah Minggu. Kalau adik-adik di rumah pasti juga kan rindu kan ketemu sama Losa-Losa, ketemu sama teman-teman. Demikian juga dengan Losa-Losa yang lain. Tapi kita harus tetap bersyukur ya, walaupun rindu sekali, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita, menjaga kita, memberikan kesehatan buat teman-teman, buat Losa-Losa semua, buat mama papa dan semuanya. Nah, adik-adik, mari kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan ya. Karena hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Yuk semuanya berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Lagu yang pertama kita akan nyanyikan sama-sama adalah Mari Kita Bersukaria ya. Semuanya bersukaria ya. Tepuk tangannya ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Semuanya bersukaria kan? Ya, jangan ada yang murung-murung lagi. Kenapa? Karena kita sudah diberkati sama Tuhan ya. Yuk, semuanya lipat tangannya sebelum kita nyanyi lagi. Kita mau berdoa bersama-sama ya, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yuk, lipat tangannya. Dan minggu ini kita akan bersama-sama, maksud Losa minggu ini kita akan dipimpin doa pembukanya adalah oleh adik kita Melvin. Silakan adik Melvin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menemani kami. Sekarang kita akan sekolah minggu. Tuhan Yesus, temanilah kami dari mulai sampai selesai. Amin. Adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu dari Losa? 2 minggu lalu Losa Charles cerita tentang apa? Tentang Mbah Tranu. Lalu Losa Mardiani juga cerita tentang Mbah Tranu, tentang pelangi ya. Yuk, itu ada lagunya ya. Yuk sama-sama kita akan pujikan lagu ini, Nabi Nuh dan istrinya dan juga anak-anaknya ya. Yuk semuanya kita nyanyi memuji nama Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Sekali lagi Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Kapan orang selamat? Sekali lagi yuk sama-sama. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah,
bisa selamat. Kok nggak semuanya? Karena yang 8 orang ini dengar-dengaran taat sama Tuhan ya. Akhirnya Tuhan menjaga mereka ya. Tuhan menyelamatkan mereka ya. Nah, adik-adik, kita nyanyi pakai gerakan ya. Semuanya berdiri. Ini ada gerakannya. Huruf K, A, S, I, H. Ya, lagunya adalah kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K, A, S, I, H. K, A, S, I, H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Siapa di sini yang sayang sama papa mamanya? Yang sayang sama adik-adiknya? Wah, dan teman-temannya? Ya, kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi kita dan mengasihi semuanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan sama-sama cerita firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan, kita pujikan, baca kitab suci dan doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-11 ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11 di sini dikatakan bahwa seluruh bumi, seluruh dunia, bahasa dan logatnya cuma satu. Itu berarti bahasa yang digunakan cuma ada satu. Tapi kenapa sekarang bahasa jadi banyak ya? Yang adik-adik pelajari di sekolah ada 3 bahasa kan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Selain itu ada bahasa apa lagi? Ada bahasa Prancis, ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda, ada bahasa Arab, ada Vietnam. Wah, banyak bahasa lagi adik-adik. Nah, adik-adik, Lasa Wiwin coba cari informasi ya. Lasa Wiwin cari informasi di bumi ini. Ada berapa bahasa sih sekarang yang digunakan oleh orang-orang? Adik-adik tahu nggak jawabannya ada berapa? Lasa Wiwin dapat jawabannya, diperkirakan ada 7.000 bahasa. Wow, banyak sekali ya. Diperkirakan ada 7.000 lebih bahasa loh yang dipakai sekarang. Yang tadinya 1, kenapa bisa jadi 7.000 ya? Mau tahu jawabannya? Yuk, sama-sama kita akan
belajar firman Tuhan dari kitab ini ya. Di kitab Kejadian pasal 11 ada jawabannya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti, memahami firman ini. Tolong kami semua, tolong Kak Wiwin juga yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, setelah Nabi Nuh dan keluarganya, ada 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah, ya. Anak-anak Nabi Nuh mempunyai anak-anak dan anak-anak lagi. Turunan Nabi Nuh semakin banyak, orang-orang semakin banyak. Tapi tetap bahasa yang digunakan cuma ada satu bahasa saja. Walaupun orangnya banyak, turunan banyak, tetapi bahasa yang digunakan cuma satu. Nah, adik-adik, waktu orang-orang ini semakin banyak, mereka mulai berpikir, kita kan sudah banyak nih, kita kan sudah pintar, kita kan juga kuat. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang hebat? Ya, kita akan membangun sebuah kota. Di kotanya itu, bagaimana nanti kalau kita mendirikan sebuah menara yang tinggi sekali. Menaranya tinggi sampai ke langit. Wow, adik-adik bisa bayangkan gak menara yang tingginya sampai ke langit, tinggi sekali kan? Wah, orang-orang itu mau bikin loh menara yang tinggi. Tapi kenapa ya mereka mau bikin menara yang tinggi itu? Wah, adik-adik, mereka sudah sombong. Mereka pikir kita ini sudah banyak. Kita banyak, kita semuanya kuat-kuat, kita semuanya pintar. Kita pasti bisa membuat sesuatu yang hebat. Nah, akhirnya mereka mulai merencanakan adik-adik. Mereka mengumpulkan semua teman-teman mereka, mengumpulkan semua orang-orang. Lalu mereka bilang, ayo kita akan membangun sebuah kota. Di dalamnya nanti ada menara yang tinggi sekali. Kita akan bangun bersama-sama dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita. Lalu mereka mulai membangun adik-adik. Mereka ambil batu bata, mereka membuat batu bata dari bahan-bahan yang terbaik. Supaya nanti menara yang mereka bikin, menara yang kuat. Lalu mereka mulai ambil batu batanya, mereka mulai susun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, adik-adik, mereka bekerja dengan giat ya untuk membangun menara itu. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada yang memperhatikan loh. Siapa? Tuhan. Tuhan memperhatikan apa yang mereka kerjakan. Tuhan melihat apa yang mereka kerjakan. Dan apa yang Tuhan katakan? No. Aku tidak berkenan. Aku tidak menyukainya. Aku tidak senang dengan apa yang mereka lakukan. Karena mereka lakukan semuanya dengan kesombongan. Mereka melakukan semuanya apa? Tanpa bertanya dulu kepada Tuhan, tanpa berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan tidak menyukainya. Ya, adik-adik, lalu Tuhan bilang apa? Karena mereka sudah tidak taat, mereka melakukan semau mereka, sekehendak mereka, mereka sudah sombong. Aku akan mengacaukan bahasa mereka. Aku akan mengacaukan bahasa mereka. Aku akan membuat mereka saling tidak mengerti apa yang mereka katakan. Nah, adik-adik, benar tuh apa yang Tuhan katakan. Tiba-tiba adik-adik, semuanya bahasanya menjadi berubah. Satu dengan yang lain tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ya, lalu temannya bilang, aduh, aku tidak mengerti apa yang kamu omongkan, apa yang kamu bicarakan. Aku tidak pahami, aku tidak mengerti, tidak nyambung apa yang kamu katakan. Kenapa aku minta dibawakan air, kok kamu bawakan tanah buat aku? Aku kan tidak butuh air, aku butuh tanah untuk membuat batu ini, membuat batu bata. Wah, adik-adik, yang minta air malah dibawakan kayu. Nah, yang minta kayu dibawakan apa? Dibawakan gergaji, dibawakan palu-palu. Wah, semua pekerjanya, semua orang-orang jadi pada pusing. Aduh, aku pusing. Aku tidak mengerti apa yang kamu omongkan. Kenapa
semuanya jadi kacau. Ya, semua pekerjaan jadi kacau. Waduh, semuanya pada pusing. Lalu mereka bilang, aduh, aku capek deh. Aku tidak mengerti, aku tidak paham apa yang kamu bilang. Ya, aduh, aku sekarang mau pulang aja deh. Aku tidak mau kerja lagi, aku tidak mau kerja lagi. Aku tidak lagi mau membangun menara ini. Nah, akhirnya adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Semuanya apa? Semuanya berantakan. Pekerjaan tidak jadi. Karena Tuhan sudah mengacaukan bahasa mereka. Menara yang tadinya mau dibikin, akhirnya tidak jadi dibikin. Nah, menara itu dinamakan Menara Babel. Kenapa dinamakan Menara Babel? Karena disitulah Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Yang tadinya ada satu bahasa, Tuhan mengacaukan bahasa mereka jadi banyak bahasa. Nah, adik-adik, itulah sebabnya kenapa banyak bahasa di muka bumi ini. Itu sebabnya. Lalu, kenapa sih Tuhan membuat mengacaukan bahasa mereka? Karena tadi Tuhan tidak senang karena mereka sudah sombong. Mereka pikir kekuatan yang mereka dapatkan, kepintaran yang mereka punya, itu semuanya dari mereka, ya, bukan dari Tuhan. Aku kuat, aku pintar, aku hebat, itu karena aku, bukan dari Tuhan. Mereka sudah sombong, dan Tuhan tidak suka loh sama orang-orang yang sombong. Nah, adik-adik, kita jadi anak-anak Tuhan jangan sombong-sombong ya. Jadi anak Tuhan yang rendah hati, jadi anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran. Jadi anak Tuhan yang mau melakukan segala sesuatunya harus berdoa dulu sama Tuhan, harus bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan, aku mau ini, aku mau melakukan ini, tolong berkati Tuhan, tolong aku. Nah, itu anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat sama Tuhan, ya. Jadi anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran, itu yang Tuhan senangi. Nah, adik-adik, itu cerita kita minggu ini, ya. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang mengasihi Tuhan, yang dengar-dengaran sama Tuhan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat firman minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Pasuin ulangi, Amsal ayat 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Diulang ya, Amsal pasal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari Tuhan. Adik-adik tahu kan apa artinya tinggi hati? Tinggi hati artinya sombong, ya. Tuhan tidak suka orang-orang yang sombong, ya. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, anak-anak Tuhan yang menyukai hati Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat dengan dengaran kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang siapkan persembahannya. Kita akan sama-sama memberikan persembahan ya untuk sekolah minggu kita, untuk pelayanan sekolah minggu kita ya. Ya, sambil adik-adik persiapkan persembahannya, dikumpulkan ya. Adik-adik bisa transfer di nomor rekening sekolah minggu atas nama Lause Charles, ada di bawah ini, atau bisa juga dikumpulkan nanti kalau lewat depan gereja bisa dititip sama Lause-Lause yang ada di gereja ya. Oke, sudah ada persembahannya semuanya? Sudah siap? Ya, kita akan menyanyi memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan burung pipit ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara.
Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Yang pimpin adalah adik Marquez. Silakan adik Marquez. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memberikan persembahan supaya bisa berguna bagi gerejamu. Amin. Nah, adik-adik, ada beberapa pengumuman ya untuk minggu ini. Buat adik-adik yang belum kirimkan videonya ke Lause Wiwin, video lagunya sudah ada beberapa anak loh yang kirimkan ke Lause Wiwin dan semuanya bagus-bagus. Adik-adik yang lain juga ya, ayo cepet kirim videonya. Ada 3 lagu ya yang adik-adik bisa nyanyikan. Yang pertama, dipilih salah satu. Yesus disalib karena cinta saya. Yang kedua adalah lagu Ku Menang, Ku Menang. Dan yang ketiga adalah Dia Lahir Untuk Kami. Ya, kalau adik-adik sudah hafal lagunya, minta mama atau papa videoin baru kirim ke Lause ya. Paling lambat tanggal 28 Maret ya. Oke, dan untuk yang kelas 3-4, ayo siapa di sini yang sudah kirim kartu paskanya? Nah, adik-adik buat kelas 3-4 itu juga bisa adik-adik kumpulkan sama Lause Charles. Ya, bisa difoto saja ya. Difoto lalu nanti kirim hasil fotonya ke Lause Charles. Paling lambat juga tanggal 28 Maret dikumpul ya. Untuk yang kelas besar ya, kelas 5-6 dan pra-remaja. Kalian juga jangan mau ketinggalan ya. Mulai sekarang baca Alkitab ya. Karena kalian juga akan ikut lomba. Lombanya adalah kuis Alkitab ya. Kuis Alkitab via online. Nanti Lause SIM yang pimpin ya. Oke adik-adik, itu pengumumannya dari Lause Wiwin. Dan yang pengumuman yang kedua, adik-adik tetap ya di rumah. Jangan kemana-mana dulu. Karena apa? Karena masih ada COVID ya, masih pandemi masih ada ya. Jadi kita harus tetap di rumah. Jangan lupa harus tetap pakai masker kalau mau keluar-keluar. Kalaupun keluar-keluar juga, keluarnya yang penting-penting saja ya. Oke, jangan lupa makan yang banyak, rajin berdoa, minum vitamin, minum susu ya. Dan tetap di rumah, berdoa terus kepada Tuhan ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan, ketemu dengan Lause lagi yang lain ya. Bye, selamat hari Minggu, dadah.